Penulisan kata dan unsur serapan. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandardisasikan. Ejaan bahasa memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama aspek fonologi yang menyangkut gambaran fonem dengan huruf penyusun abjad. Yang kedua aspek morfologi yang menyangkut gambaran satuan morfemis. Yang ketiga aspek sintaksi yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Penulisan kata dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kata dasar, kata yang berupa tulisan, misalnya buku ini sangat tebal. Kata turunan imbalan, yaitu kata dasar yang serangkai, misalnya awalan, sisipan, akhiran. Bentuk ulang, yaitu tulisan yang lengkap dengan menggunakan tanda penghubung, misalnya sayur mayur, tukar menukar. Gabungan kata, yaitu kata yang lazim disebut kata majemuk, misal duta besar kereta api, dan yang tanda hubung anak istri ibu bapak, dan yang serangkai barangkali matahari. Kata gantiku, kau, mu, dan nya, misalnya ku, kau ditulis dengan serangkai yang mengikuti, sedangkan ku, mu, dan nya kata yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahului. 6. Kata depan ke di dan kata depan ke di ditulis terpisah dari kata yang mengikuti, kecuali dalam gabungan kata yang sudah lazim seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu di dalam lemari, mari kita berangkat ke pasar. 7. Kata si dan sang, yaitu ditulis terpisah dari kata yang mengikuti. Misalnya, harimau itu marah sekali daripada sang kancil, dan surat itu dikirim si pengirim. 8. Partikel lah, kah, dan tah, yaitu ditulis serangkai. Misalnya, bacalah buku dengan teliti dan siapkah pengarang buku itu. Partikel pun ditulis terpisah, contohnya, jika kau pergi, aku pun ikut. Partikel per ditulis terpisah, contohnya, buku itu disusun di lemari satu persatu. 9. A. Singkatan. Singkatan ialah bentuk kata atau kalimat pendek yang terdiri dari satu atau lebih. Contohnya, nama orang, nama gelar, dan lain-lain. Misalnya, nama orang Yamin. Singkatan nama resmi pemerintah ditulis huruf kapital. Misalnya, DPR, PT, dan KTP. Singkatan umum diikuti dengan tanda titik. Misalnya, DL, DSB, YTH. Lambang kimia, singkatan dari satu ukuran, misalnya CM, KG, NA. 10b. Akronim adalah singkatan berupa gabungan huruf awal dengan huruf kapital. Contohnya, ABARI, Angkatan Bersenjata Indonesia. Akronim nama dari yang berupa gabungan suku, kata, atau huruf awal kapital. Contohnya, AKBARI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Akronim yang bukan nama dari berupa gabungan huruf, suku, kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya, Pemilu Pemilihan Umum dan tilang bukti pelanggaran. 11. Angka. A. Angka yang dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor dibagi menjadi 2. Angka Arab yaitu 00, 1, 2, 3, 4, 5. Angka Romawi yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. B. Angka yang untuk menyatakan ukuran, panjang, berat, luas suatu, contohnya 5 kg, 10 liter, 10 pukul 15.00, dan 27 orang. C. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, alamat, contohnya Jalan Tanah Abang nomor 15, Hotel Indonesia kamar 169. D. Angka yang untuk digunakan memori bagian karang ayat kitab suci, contohnya bab 9 pasal 5 halaman 252 dan surat Yasin 9. E. Penulisan lambang bilangan dengan huruf sebagai berikut dibagi menjadi 2 bilangan, yaitu bilangan utuh, contohnya 12, 22. Bilangan pecahan, contohnya 3/4,
4,32/3,1%. Yang F, penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan sebagai berikut. Contohnya Mengkubuwono X. G, penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran, contoh uang 5 ribuan. H, lambang bilangan yang dapat dinyatakan satu atau dua kata huruf kecuali lambang bilangan dipakai secara berurutan. Seperti dalam rincian atau pemaparan. Contoh, Amir nonton drama itu sampai 3 kali. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju dan 20 tidak setuju. I, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf dan susunan kalimat diubah menjadi satu atau dua kata. Tidak terdapat pada awal kalimat. Contoh, 15 orang tewas kecelakaan dan Pak Dharma mengundang 250 orang. C, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang dapat diejah. Contoh, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta. Yang K, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali dalam dokumen resmi seperti akta dan kuitansi. Contoh, kantor kami mempunyai 22 orang pegawai. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf penulisannya, misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 99.975. E, penulisan unsur serapan. Dampak pergaulan antar bangsa menimbulkan perkembangan cakrawala budaya, terjadi keragaman kombinasi adat istiadat budaya yang dibawa bangsa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. Unsur pinjaman dalam bahasa ini dapat dibagi dua golongan, yaitu 1. Unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti Rechtshoffel, Shortlich, Exploitation, The Home for I Home. Unsur ini dipakai dalam bahasa tetapi mengucapkan masih cara bahasa asing. 2. Unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Contoh kaidah ejaan unsur serapan: AA Belanda menjadi A, Val menjadi Vaal, Octave menjadi Octave, Bal menjadi Val.